itu mesti kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Juga terkait dengan kesempatan Allah berikan kepada kita semuanya. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama hadir sebagian di masjid ini dalam rangka kajian rutin Ahad pagi. Maka dua nikmat kesehatan dan kesempatan itu monggo terus kita syukuri untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas. Sebagian besar manusia itu terlena atau nek basa Jawane apa ya? Kecelik juga boleh gitu ya. Ya, jadi intinya dua nikmat itu sangat besar nilainya, tetapi karena itu mungkin setiap hari kita merasa sehat, setiap hari kita itu seolah-olah sempat begitu, sehingga tidak dihitung sebagai nikmat, lalu kemudian kita abai. Ini yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, baik yang hadir di Masjid Al-Kautsar PKU Muhammadiyah Pakem dan mungkin juga yang mengikuti melalui Zoom, melalui Instagram PKU, juga melalui YouTube PJM Pakem, dimanapun berada. Pagi ini saya ingin menyampaikan dua tema ya, sebagaimana sudah diedarkan, yaitu pelaksanaan ibadah dan pernikahan di masa pandemi. Ya, ini sekaligus mungkin bagi saya sosialisasi juga ya. Sebentar lagi juga nanti ini sudah pakai pakaian begini. Nanti ada manten juga itu. Dan ini ngunduri bulan apa Pak? Musim manten ini ya, bulan sebentar lagi itu. Maka ada baiknya untuk kita sampaikan beberapa hal. Tetapi saya ingin mulai begini. Jadi wabah yang sekarang melanda kita bahkan sudah 1 tahun ini bukan saat ini saja terjadi. Jadi di masa Rasulullah juga pernah terjadi. Kemudian di masa sahabat Umar bin Khattab juga terjadi. Kemudian pada ya setidaknya beberapa poin saja kita ambil. Tahun 832 Hijriah juga pernah terjadi wabah di Mesir. Nah, ini nanti kita ambil poin-poin itu. Yang kemudian sekarang ini kita merasakan. Meskipun bukan corona pada waktu itu ya. Tapi intinya satu wabah yang kemudian meluas kepada masyarakat, yang kemudian itu berakibat banyaknya korban yang meninggal dunia. Kenapa saya sampaikan di masa Rasulullah terjadi? Memang juga ada riwayat hadis Rasulullah apabila ada satu keadaan, mungkin kita gabungkan saja dengan peristiwa di masa Umar. Anna Umar kharaja ila Syam, bahwa Umar bin Khattab tentu saja bersama beberapa orang bersama rombongannya itu kharaja ila Syam, keluar atau pergi ke Syam. Kemudian falamma bisyarin, ketika di dalam perjalanan ya, dari Madinah kemudian mau ke Syam, Umar bersama sahabat itu di tengah perjalanan balagha, sampai kepadanya berita bahwa ada wabah, ada penyakit, ada pandemi kalau bahasa sekarang itu yang terjadi di Syam.
Kemudian fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu mengabarkan atau berkata kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila terjadi satu wabah atau satu musibah, satu pandemi di satu tempat, maka kamu jangan menuju ke sana. Dan apabila kamu berada di situ, maka jangan keluar dari tempat itu. Jadi peristiwa hadis ini terkait dengan Umar ketika mau ke Syam, kemudian di tengah perjalanan dikabarkan bahwa di Syam itu ada wabah, ada pandemi, lalu kemudian Abdurrahman bin Auf mengingatkan Umar bin Khattab untuk bukan mengingatkan Umar bin Khattab perkataan Rasulullah. Bagaimana perkataan Rasulullah? Apabila kamu ada di satu idza waqa'a bil ardin, apabila terjadi sesuatu wabah tadi itu di satu tempat, di satu wilayah, fala taqaddamu ilaihi. Kamu jangan datang ke sana. Tetapi apabila itu terjadi wa antum fihi dan kamu di dalamnya, ada di posisi atau di tempat itu, fala takhruju minha firaron, kamu jangan keluar dari tempat itu untuk melarikan diri dalam batas itu. Kalau kita kembalikan ini berarti kan sebetulnya apa yang kita kenal dengan sekarang ada PTKM ya. Pembatasan kegiatan masyarakat. Sebelumnya ada PSBB, ada isolasi, ada karantina dan seterusnya, itu sebetulnya Rasulullah juga telah melakukan seperti itu. Ini yang pertama sebagai satu pengantar bahwa sekali lagi musibah, wabah, pandemi itu di setiap zaman barangkali itu ada. Hanya mungkin kita selama hidup kita ini barangkali ini merasakan betul ya, 1 tahun kok orang rampung-rampung itu. Kalau bagaimana Khalifah Umar itu menyikapi berita itu, maka kemudian Umar bersama para sahabatnya mengajak sahabatnya untuk kemudian tidak melanjutkan pergi ke Syam, kemudian balik lagi. Dan di situ ada sahabat yang kemudian bahasane saya itu bahasa saya itu ngelok ke apa itu ya mencaci lah atau membuli Umar. Kok jirih gitu, kok ora terus kan tujuannya mau ke Syam, itu kan melaksanakan takdir Allah mau ke sana. Tapi kemudian Umar menjawab bahwa saya menghindar dari satu takdir menuju takdir Allah yang lain. Ini sebagai pengantar Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi dengan ini maka beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa memang tadi ya, bagaimana kita menyikapi satu musibah itu ternyata memang Rasulullah telah memberikan tuntunan, ya tentu serantu berkembang ya sesuai dengan zamannya yang sekarang dengan istilah-istilah yang ada ini, tetapi prinsip bahwa ketika tidak tahu bahwa di satu tempat itu ada potensi yang merusakkan diri kita, wala tulqu aydiyakum ila at-tahlukah, jangan sampai kamu menceburkan dirimu kepada kerusakan. Jelas di sana itu ada wabah, di sana itu ada penyakit, maka kita tidak boleh menceburkan diri ke sana. Atau kemudian dalam itu ya tadi Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanannya ke Syam. Itu yang pertama. Tetapi bagaimana kita menyikapi tadi kalau kita memahami secara sekilas, kalau kamu idza waqa'a bi ardin itu terjadi di satu tempat wa antum fihi dan kamu ada di dalamnya, fala takhruju minha firaran, jangan kamu lari dari tempat itu, apa maknanya? Apa berarti kemudian kita ya sudah harus terlanjur di dalam ya lalu kita bunuh diri juga? Tidak juga. Maksudnya itu sebetulnya dalam rangka membatasi supaya tidak menular di tempat lain. Tetapi kita sendiri yang ada di dalam lingkungan itu tentu diperintahkan untuk berikhtiar, untuk sembuh, menghindarkan diri dari berbagai hal yang memungkinkan kita terpapar atau tertular.
Saya kira itu maknanya yang perlu kita pahami. Jadi jangan sampai kita memahami, kalau kamu di situ, lalu jangan kamu pergi dari situ, itu berarti lalu kamu bunuh diri di situ ya. Ya sudahlah, sudah terlanjur di sini ya sudah, pokoknya urip mati kan Gusti Allah. Betul, memang ma asobakum min musibatin, apa yang menimpa kamu berupa musibah fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan mungkin yang juga mengenai dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali itu telah ditulis oleh Allah sebelum itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi memang kalau kita memahami ini surat Al-Hadid ini, apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Apa yang mau terjadi, kapan, di mana, kalau konteksnya ini ya siapa yang mau terpapar, kemudian sampai akibatnya seperti apa, itu semuanya Allah sudah menentukan. Tetapi kita tentu diperintahkan untuk berikhtiar menghindarkan diri dari penyakit itu. Kenapa? Karena memang di antara 5 prinsip maqasidut tasyri', tujuan disyariatkannya agama itu di antaranya adalah menjaga jiwa, hifdzun nafs. Jiwa yang sudah hidup baik, lahir, berkembang, sempurna ini harus dijaga betul, tidak boleh kemudian disakiti, maka tidak boleh kita menyakiti orang lain, melukai, apalagi membunuh. Itu karena prinsipnya jiwa itu harus dipertahankan. Bahkan yang terakhir, kita bicara tadi di bagaimana di Muhammadiyah, terkait dengan kemarin di Tanwir itu kan disampaikan salah satu bahasan Tanwir akhir tahun kemarin itu, bulan November tidak salah, itu tentang terminasi hidup atau etanasia dulu istilah. Jadi hukum mengakhiri hidup karena sudah merasa tidak berguna atau mungkin sakit yang tidak akan sembuh, dalam tanda petik, apakah boleh itu? Tidak boleh. Jadi tidak boleh. Meskipun itu sudah merasa tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tapi tidak diperbolehkan untuk kemudian mengakhiri hidupnya. Ya, kalau dalam kajian itu tentu banyak sekali bagaimana caranya. Ada yang dengan bantuan dokter, ada yang kemudian hanya dengan petunjuk dokter, jenengan ajeng anu mangke dicopot riki mawon misalnya. Tapi itu tidak boleh. Jadi secara umum itu dilarang untuk dilakukan. Kembali Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lalu karena tadi pengantarnya terkait dengan pandemi itu, lalu bagaimana dengan kita, konteksnya ibadah dan pernikahan. Kalau terkait dengan ibadah, kita mulai dengan ibadah dulu. Saya kira kita kembali kepada ketentuan yang di awal pandemi itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau konteksnya di Muhammadiyah juga PMP Muhammadiyah telah membuat edaran atau instruksi begitu, yang itu kemudian juga berkembang dalam bahasa itu. Pada awal-awal itu kan kita sempat kemudian sama sekali dalam tanda petik ya, sama sekali tempat ibadah itu ditutup dalam petik. Meskipun sebetulnya aturannya formalnya tidak ada namanya ditutup, tidak boleh. Tapi kemudian karena menyikapi itu lalu kemudian kita membatasi. Dan yang terakhir terkait dengan munculnya aturan yang baru ini terkait dengan PTKM ini, maka pemerintah dan juga Muhammadiyah juga menyikapinya itu kurang lebih sama. Kalau aturan yang formalnya itu kegiatan ibadah itu bisa dilangsungkan. Jadi kan itu turun dari pemerintah pusat, kemudian dari provinsi atau gubernur, lalu bupati. Yang terakhir kalau konteksnya kita di Sleman, Bupati Sleman telah mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2021. Di antara poinnya itu adalah terkait dengan ibadah. Bagaimana pelaksanaan ibadah? Pelaksanaan ibadah di masa PTKM itu diatur
Ya maksimal boleh dilaksanakan dengan maksimal 50% dari kapasitas. Lalu kemudian ada yang bertanya, yang dimaksud ibadah itu apa gitu ya? Apakah sholat saja atau mungkin juga termasuk misalnya pengajian seperti itu? Ya memang di dalam ketentuan itu ya ibadah. Ibadah. Yang saya kira mungkin tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tentu yang ibadah yaumiyah yang sholat 5 waktu, artinya itu tetap diperbolehkan dengan batasan 50% dengan pengetatan protokol kesehatan. Sehingga tetaplah jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan, itu dilakukan seterusnya. Tentu kalau itu kita melakukan, apalagi tempat-tempat atau masjid-masjid kita yang itu mungkin agak terbuka, mungkin di pinggir jalan, yang tidak bukan hanya masyarakat kampung itu saja, barangkali kita perlu lebih memang eh, mengetati lagi protokol itu. Termogan, ya pemerintah kemarin kalau yang terakhir di Kementerian Agama Sleman itu 2 kali menyampaikan pembagian termogan bagi takmir masjid diantaranya. Jadi pengurus tempat ibadah termasuk tentunya takmir masjid di awal itu telah disampaikan 25 kurang lebih rata-rata di perkecamatan. Kemudian terakhir ini Januari ini dalam rangka hari Amal Bakti Kementerian Agama bekerjasama dengan BRI Cabang Sleman itu juga menyampaikan untuk masjid rata-rata juga 25 termogan untuk masing-masing kecamatan. Itu apa? Itu salah satu saja ikhtiar untuk kalau memang tempat ibadah itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah, ya protokolnya mestinya juga diikuti. Jadi dengan disiapkan tempat cuci tangannya, kemudian kita mungkin siapkan hand sanitizer-nya, kemudian jaraknya diatur. Kalau saya setiap hari kan di Masjid Besar Sleman Kota itu ya takmirnya betul-betul tertib gitu. Di depan sudah ditulis sih, tidak membawa sajadah, tidak memakai masker, lebih baik sholat di rumah. Ya betul, memang betul dijaga betul petugasnya, takmirnya. Kemudian kalau ada yang memang katakanlah kemudian akan mengikuti itu, kemudian disiapkan juga maskernya disiapkan oleh takmir, ada cadangan lah begitu. Kemudian ada apa? Disiapkan juga sajadah. Jadi kalau ada jamaah dari luar yang tiba-tiba berdiri di soft kemudian tanpa sajadah itu nanti dipanggil dulu untuk kemudian. Ini salah satu betapa mestinya kita juga berikhtiar untuk ketat seperti itu. Nah, monggo nanti kita di jamaah kita masing-masing ketika kita akan menjalankan sholat 5 waktu itu, apalagi tadi saya sampaikan yang memang itu jamaahnya mungkin bervariasi dari banyak tempat yang terbuka di pinggir jalan dan terusnya, itu saya kira lebih ketat lagi. Kalau mungkin di dalam hanya jamaahnya hanya sekampung saja, saya kira lebih bukan berarti kemudian ngemengke, tetapi mungkin tidak potensinya tidak terlalu besar lah gitu. Tentu sama juga selalu ditekankan kalau memang itu kurang sehat, kurang fit, ya sebaiknya mungkin di rumah dulu. Kalau yang terakhir dari pimpinan Pusat Muhammadiyah saya baca juga begitu. Jadi ibadah itu seyogianya dilaksanakan di rumah. Apabila mau melaksanakan di tempat ibadah, artinya di masjid, itu untuk ketat melaksanakan protokol kesehatan. Saya kira itu kata kuncinya di situ ya, terkait dengan ibadah. Nanti kalau mau dikembangkan pertanyaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saya matur terkait dengan pernikahan dan hajatan tadi yang disampaikan oleh Mas Ali disebutkan. Karena dua hal ini berbeda Mas Ali ya, antara pernikahan dengan hajatan. Dan kita ucapkan selamat untuk Mas Ali yang kemarin hari Jumat itu melaksanakan akadnya.
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya. Ini nanti juga kita singgung Mas. Jadi kita singgung. Jadi ada dua hal yang terkait dengan pernikahan itu. Yang pertama pernikahannya sendiri, yang kedua hajatannya. Gitu. Yang pernikahan sendiri itu memang sudah diatur di dalam keputusan Dirjen Bimas Islam sejak awal pandemi waktu itu dan sampai sekarang belum ada perubahan. Intinya ya karena pernikahan itu termasuk hajat ya, hajat kebutuhan dan tidak bisa dilarang juga itu pada dasarnya, maka pernikahan tetap dilayani. Jadi yang mau nikah, yang mau mantu tetap saja bisa dilayani. Silahkan didaftarkan, tetapi memang ada aturannya. Pernikahan di kantor, di balai nikah itu dibatasi hanya 10 orang. Biasanya pada ngeyel nggih, mangwong sedulur ki adeng do melu ya kita batasi memang itu. Jadi ijab kabul itu hanya 10 orang ketika di kantor atau ketika di rumah juga. Di rumah itu hanya 10 orang. 10 orang itu siapa kalau mau dirinci ya tentu calon pengantinnya sudah 2. Terus bapak ibunya masing-masing 4 berarti 6 orang kan. Kemudian saksinya 2 orang, 1 dari pihak laki-laki, 1 dari perempuan, dan sudah 8 orang. Ya katakanlah tambah 2 orang ya bolehlah gitu. Terus sebenarnya itu sudah cukup dengan petugasnya sudah pas itu sebenarnya. Ya. Itu ketika di rumah atau di balai nikah. Sekaliguslah derek sosialisasi. Kalau di balai nikah bayar mboten bayar. Gratis. Kalau hari dan jam kerja. Kalau di rumah gimana? Bayar 600.000. Nanti bayar ke kas negara. Dengan sudah cukup bayar itu saja, mangke kula pun untuk transport itu. Ada pengembaliannya. Sebagian di antara untuk transport petugas. Jadi sudah cukup dengan 600.000 itu. Jadi itu ketika nikah di balai nikah atau di rumah. Kalau di gedung atau di masjid bagaimana? Diatur itu maksimal 30% dari kapasitas dengan sebanyak-banyaknya 30 orang. Jadi meskipun berbunyi 30% dari kapasitas, tapi dibatasi sebanyak-banyaknya 30 orang. Kalaupun di gedung yang kapasitasnya 1.000, ya tetap saja 30 orang. Jadi 30% dari kapasitas dan sebanyak-banyaknya 30 orang. Ini untuk pernikahan, untuk ijab kabul. Jadi saya kira itu sajalah yang penting dalam supaya jadi pemahaman kita semuanya. Boleh enggak nikah? Boleh. Karena banyak juga yang bertanya. Apalagi kemarin ketika mulai PTKM itu, Pak gimana Pak? Boleh enggak nikah? Boleh. Aturannya masih sama. Di kantor, di rumah 10 orang. Di tempat umum, di gedung, di masjid. Itu 30% dari kapasitas. Dan sebanyak-banyaknya 30 orang. Ini tentang pernikahan. Yang di dalam edaran Bupati juga disebut tentang aturan pernikahan sesuai dengan ketentuan di Kementerian Agama. Lalu di pasal berikutnya atau poin berikutnya di dalam edaran Bupati itu diatur tentang hajatan kemudian. Tentang hajatan itu boleh diselenggarakan dengan batasan maksimal 25% dari kapasitas. Jadi kalau gedungnya itu kapasitasnya 1.000 ya hanya 250 gitu ya. Tetapi di situ juga diatur tetap dengan protokol, kemudian tidak boleh juga makan di tempat. Jadi lebih ke apa itu istilahnya? Giveaway ya. Jadi datang kemudian selamat lalu kalau perlu ya SOP-nya gimana ya? SOP-nya itu kan datang ngisi buku tamu, kemudian nyemplungi kemudian datang ketemu tamu, ketemu pengantinnya mendoakan, ya itu yang penting saya kira yang penting itu ya, mendoakan pengantinnya itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Saya kira itu yang perlu kita biasakan ketika kita mendatangi pernikahan, resepsi itu sebetulnya yang diharapkan kan itu. Doa dan restunya itu. Dan memang Rasulullah telah menentukan doanya seperti itu.
Setelah kemudian doa, kemudian ya tadi dihindari untuk salaman ya, untuk salaman dihindari, kemudian keluar ya di luar sudah disiapkan snack dan diastakundur lah. Itu yang diatur sekarang ini seperti itu. Kenapa ini? Karena memang di antara potensi penularan, kalau kita tadi kembali kepada cerita Umar itu, ya memang apakah di tempat itu ada potensi? Ya potensi jelas ada. Lalu kalau begitu apakah tidak boleh sebaiknya kita tidak datang? Ya namanya diundang ya baiknya datang gitu. Kalau memang diundang fisik ya. Itu. Tetapi bagaimana di tempat itu tetap harus diperlakukan baik protokolnya. Jadi ketika datang tamunya di termogan, kemudian dan seterusnya lah prosedurnya, termasuk tadi hindari salaman, kemudian tidak makan. Kenapa? Karena dimakan itulah yang kemudian potensi besarnya itu terjadi. Yaitu ketika makan, minimal kalaupun kita tidak bicara dulu itu aja, makan itu sudah jelas membuka masker, kemudian kita membuka mulut gitu. Meskipun tidak bicara langsung dengan orang lain. Apalagi ketika terjadi resepsi itu rata-rata kemudian potensinya kemudian pada ngomong-ngomong di satu dengan yang lain. Nah, itu sehingga kemudian sekarang diketati kalaupun tetap akan hajatan itu 25% dari kapasitas dengan protokol ketat dan tidak makan di tempat. Saya kira itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang kita sampaikan sebagai pengantar. Mungkin masih ada waktu lebih banyak mungkin untuk kalau ada dialog, ada tanya jawab. Karena fokusnya ini ya ini kaitannya dengan pengajian kita ya saya kira penting untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana di masa pandemi ini apakah berarti kita tidak boleh melakukan kegiatan? Boleh. Karena apalagi tadi ya kita sudah tidak bisa lagi tidak kemana-mana. Kalau tadi kan, kalau di sana terjadi wabah, kamu jangan ke sana. Kalau kamu ada di situ, jangan keluar. Sementara sekarang ini kondisinya di mana-mana itu potensinya ada. Ya kita tidak tahu. Tetapi karena tidak tahu itu, maka kemudian ya kita tidak kemudian bisa membatasi, lalu tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sana. Tapi kemudian bagaimana, kalaupun kita kemudian hadir ke sana, yang penting-penting sajalah, yang memang kalau kita mau aktivitas, ya yang penting-penting saja, kalau tidak ya lebih baik mungkin kita di rumah, tapi ketika harus datang di satu tempat, harus ke masjid, harus ke resepsi misalnya, ya kita harus betul-betul menjaga diri itu. Tapi kalau boleh kemudian ya berpesan, mungkin sementara barangkali lebih baik lah, kalaupun mau tetap nikah, mungkin batasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Nah, sebagai catatan, itu tadi yang 25% dan seterusnya itu harus seizin dari Satgas Covid setempat, kecamatan. Jadi kalau mau mengadakan kegiatan, itu harus kemudian izin kepada gugus atau Satgas Covid kecamatan. Ya tentu melalui berjenjang ya dari dukuhnya, kemudian kepala desa atau lurah, sekarang lurah ya. Yang kemudian itu diatur di Perbub instruksi edaran gubernur itu adalah kecamatan. Barangkali itu sebagai pengantar, monggo kalau ada yang mau dikembangkan dengan tanya jawab, diskusi, kita masih ada waktu cukup sebelum nanti saya melaksanakan tugas lagi. Baik, terima kasih Ustadz Agung yang telah menyampaikan materi. Meskipun tadi ada sesuatu yang menarik nih Bapak dan Ibu, bahwasanya masjid itu tidak berarti ditutup total seperti itu. Nah, mungkin begini Ustadz Agung yang ingin kita tanyakan terlebih dahulu nggih. Terkadang yang kita lihat hari ini ada dua kutub yang cukup ekstrim begitu Ustadz. Ada yang berpendapat pokoknya masjid itu masih kita tutup untuk antisipasi wabah COVID. Tapi di sisi lain kutub berlawanannya adalah ya sudah masjid ya kita sholat watakullah saja gitu. Jadi bertakwa saja kepada Allah, kita
pasrah saja. Kalau memang takdirnya sakit ya sakit, tidak pakai masker, tidak dijaga jarak. Nah itu bagaimana Ustaz? Kadang kita bertemu di masjid yang seperti itu Ustaz. Jadi di situ kita sudah niatnya bawa pakai masker, bawa sajadah, pakai jarak, tapi ternyata di situ nggak ada jaga jarak. Tapi di tempat lain kita niatnya hanya mau sholat, sudah protokol, tapi ternyata tidak diizinkan karena saking saking menjaganya. Kira-kira sikap kita bagaimana Ustaz? Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Sikap apapun itu yang terbaik adalah yang tawazun, yang tengah-tengah ya. Betul bahwa kita perlu menjaga diri supaya tidak terpapar, menghindari diri, membatasi diri. Maka tadi mungkin ada juga masjid yang sama sekali menutup terutama dari luar. Ya kalau seperti itu ya kita mestinya juga menghormati. Misalnya di satu perjalanan kita lewat, kemudian waktunya sholat kita mau mampir, ternyata di situ ditulisi terbatas untuk jamaah setempat. Ya kalau memungkinkan kita bisa ikut ya alhamdulillah, tadi sebagaimana tadi saya sampaikan, di situ kemudian ada ketentuan-ketentuan yang memungkinkan diikuti, ya monggo. Tapi kalaupun tidak, misalnya tadi memang betul-betul tertutup untuk jamaah, ya kita mesti menghormati. Kalau kemudian kita kembali, lalu bagaimana kita? Ya kalau tadi konteksnya safar ya dalam bahasa tentu meskipun nanti jangan dipahami sederhana safarnya itu. Artinya kalaupun biasanya kita tepat waktu melu jamaah, lalu karena perjalanan lalu kita harus lewat lebih dari jam biasanya, insya Allah tidak ada masalah. Artinya kemudian mestinya duhur jam sekian, jam 12 katakanlah begitu, lalu kita mau ikut satu masjid ternyata tidak boleh karena terbatas setempat, ya teruskan perjalanan sampai rumah 10 menit misalnya, itu juga tidak ada persoalan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua memang juga saya juga 1-2 menemui 1-2 masjid yang mungkin ya tadi karena takdir Allah itu kan sudah jelas ya. Siapa ya, termasuk tadi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Apa yang terjadi berupa musibah di muka bumi atau yang menimpa dirimu itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi nek pancen kenorak ya pas kena ket wingi-wingi dan seterusnya. Tetapi itu sekali lagi tidak pas memahami itu. Karena kalau kita kembalikan ke yang lain, kita itu diperintahkan untuk berikhtiar. Mungkin cerita ini lebih sering yang apa ya? Yang masyhur itu cerita tentang sahabat yang kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid lalu membawa unta dan untanya dibiarkan tanpa ditaleni, tanpa diikat. Lalu oleh Rasulullah disuruh untuk mengikat untanya itu baru kemudian bertawakal. Apa artinya? Jadi memang betul kita itu percaya takdir Allah, kita itu juga percaya bahwa siapa yang akan terkena itu ya Allah yang menentukan. Tetapi kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk berikhtiar. Maka ya tadi kita berikhtiar, jaga jaraknya, pakai maskernya, sarung tangan. Saya nyinggung sarung tangan jadi teringat tadi yang pernikahan itu harus ada sarung tangan. Ya, jadi kembali tetap seperti itu. Tapi memang ada juga satu jamaah yang itu rapat-rapat karena gitu ya, karena memahami ya betul ada juga. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Dengan memahami itu lalu kemudian ya harus rapat gitu. Ya tentu di dalam pemahaman kita tidak harus seperti itu. Jadi di beberapa hal termasuk misalnya dalam konteksnya peperangan itu kan ada juga aturan soft yang berbeda ketika melaksanakan kegiatan. Jadi saya kira kita mengambil yang tengah dalam pengertian jangan ekstrim kemudian Allah sudah takdir Allah rasa nganggo masker, rasa pakai jaga jarak dan seterusnya. Jangan.
kita harus memberi contoh sebagaimana yang diperintahkan, dipandukan oleh pimpinan kita untuk menjadi contoh untuk bisa melaksanakan protokol dengan sebaik-baiknya. Jadi tetap dijaga jaraknya, pakai maskernya, kemudian protokol yang lain juga ditepati. Saya kira begitu, Mas. Jadi kita ambil tawazun lah, jalan tengah. Monggo. Oke, terima kasih. Monggo penanya selanjutnya. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ustadz Agung, ini mau minta pencerahan terkait dengan isu-isu yang berkembang di sebagian masyarakat. Kita masih menerima isu bahwa wabah ini adalah konspirasi. Artinya ada sebagian orang yang memang sengaja menciptakan pandemi ini, menciptakan wabah ini dengan kecenderungan dia untuk meraih keuntungan atau bisnis. Artinya basisnya itu bisnis untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya terkait dengan itu. Oleh karena itu masyarakat jadi bimbang antara wabah ini asli memang ada atau itu memang diciptakan oleh sebagian orang dengan tujuan agar sebagian dari suatu negara itu lumpuh sehingga ada tergantungan pada suatu negara, perekonomiannya dan seterusnya. Oleh karena itu mohon pencerahannya sehingga masyarakat itu semakin gamblang sebenarnya itu apa yang terjadi saat ini di dunia ini. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah wabah ini benar ada atau itu konspirasi ya? Kalau benar adanya, saya kira kita semuanya yakin bahwa itu benar ada. Dan kita bisa melihatlah di sekeliling kita itu ada betul-betul ada orang yang terkena sampai kemudian meninggal dan terusnya. Tapi terkait dengan konspirasi terus terang saya tidak tahu. Ya kalau mungkin saja. Mungkin saja. Artinya memang manusia itu punya potensi untuk merusak, ada potensi yang kemudian membangun. Tapi apapun itu, katakanlah itu ada konspirasi atau tidak, kembali kan semuanya kembali kepada kata firman Allah, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydin nas. Apa yang menimpamu berupa musibah itu bima kasabat aydin nas. Terjadi karena tangan-tangan manusia. Atau ya karena memang manusia itu sendiri yang melakukan itu. Ya kalau dari sisi itu mungkin saja tadi ada konspirasi dan seterusnya wallahu alam. Tetapi kalau kita kembalikan, saya tidak ingin lebih di situ, tapi kembalikan pada informasi awal terjadinya COVID ini kan dari Wuhan, Cina, yang itu adalah konsumsi sesuatu yang memang tidak semestinya. Mungkin ada kelalawar atau apa nggih. Jadi ya betul memang karena perbuatan manusia sendiri. Jadi apa yang terjadi pada kita ini memang sebetulnya ya karena ulah kita sendiri yang sebetulnya mengkonsumsi yang halal, yang thayyib itu banyak, masih banyak, tetapi mungkin karena karena kerakusan kita pengen nyobalah itu ya, bagaimana rasanya kelelawar, bagaimana rasanya cindil kan gitu ya kadang-kadang ini. Jadi yang halal, yang baik halalan thayyibah itu banyak, tetapi kita itu melampaui batas atau berlebihan. Yaitu kan berarti memang karena ulah manusia. Bahwa kemudian itu ada tumpangannya dan seterusnya, terus terang saya tidak bisa menjawab, tidak tahu. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa memang itu ada, virus itu ada, terjadi, kemudian berkembang sampai saat ini. Bahwa adanya virus itu kemudian ada orang-orang yang menumpang, kata di bahasa ini, menumpang bisnis gitu ya, wallahu alam.
Sekali lagi, ya setiap kejadian itu kan pasti ada potensinya kan. Segala sesuatu pasti ada potensinya. Ya itu sudah di luar, saya tidak di luar kemampuan saya untuk menyampaikan itu, karena tidak tahu, jangan kita kemudian terbawa isu-isu yang ada. Kalaupun itu misalnya ada seperti itu, yaitu tentu ada pihak atau hal yang berwenang untuk menyikapi. Bagi kita yang terpenting adalah bahwa ini ada terjadi virus ini, dan kita diperintahkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin menghindarkan diri. Saya kira di situ yang paling penting. Oke, baik. Alhamdulillah materi pagi hari ini luar biasa nggih Bapak dan Ibu. Jadi membuka pencerahan bagi kita semua. Ada hal-hal yang memang kita harus waspada sesuai dengan protokol. Intinya meskipun kita ada di kondisi wabah, bukan berarti kita tutup total untuk kegiatan, nggih, tapi tidak juga kita menganggap enteng wabah ini seperti itu. Jadi harapannya kita tadi bisa pada posisi pertengahan, nggih. Kita tidak ekstrim, orang yang anti bahkan menganggap wabah ini seperti itu, tapi kita juga tidak terus menjadi orang yang antisosial begitu, nggih. Masih ada 7 menit Bapak dan Ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi ketika ada seorang yang masuk Islam karena mau menikah, itu kira-kira. Ya memang gini, diatur di dalam undang-undang kita, undang-undang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pengertian perkawinan itu saya ambil yang terakhir tadi, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya? Jadi perkawinan itu bukan sekedar orang laki-laki perempuan suka lalu bisa menikah, tetapi tetap saja harus sesuai dengan aturan agama, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan aturan agamanya. Di dalam Islam memang ya Islam dengan Islam, dan kemudian kita di negara kita itu diatur memang seperti itu. Maka kemudian yang Islam
nikahnya dicatatkan di kantor urusan agama kecamatan. Kemudian yang selain Islam itu nanti dicatatkan di kantor catatan sipil. Maka betul memang semestinya ya pernikahan itu seagama. Lalu persoalan tadi ada yang laki-laki sama perempuan sudah sama-sama suka ternyata berbeda agama. Lalu akhirnya kemudian ya satu katakanlah mengalah untuk mengikuti agama calonnya gitu ya. Bagi kita seorang muslim tentu tidak boleh kita mengikuti keluar ya gitu ya seperti itu. Itu kalau dalam bahasa kita ya menjadi murtad kan, tidak boleh kita murtad. Kemudian kalau ada kemudian orang yang kemudian akhirnya karena sudah sama suka dengan kita orang Islam lalu kemudian dia memeluk Islam, apa boleh enggak? Ya boleh saja. Boleh saja. Jadi dan memang hak agama itu masing-masing itu pribadi, dia mau Islam, mau Kristen, Katolik dan sebagainya itu hak masing-masing. Boleh ketika kemudian dia mau beragama Islam. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya terlepas dari apapun sebabnya dia menjadi mu'alaf ya. Atau karena tadi karena mau menikah, kalau mungkin memang betul-betul karena mendapatkan hidayah, atau hidayahnya ya karena mau menikah itu, alam bisa dibolak-balik gitu. Tapi intinya ketika ada saudara kita yang kemudian bersyahadat masuk Islam, ya kewajiban kita untuk kemudian bagaimana ngarohke, kemudian ya karena dia sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim ya dikarohke, ya dijak ngaji, dijak sholat, diajari. Kemarin ada satu yang baru saja menikah nggih, tempat minengan nggih. 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 Nggih mboten. Nggih. Ya, intinya ketika seseorang sudah bersyahadat masuk Islam, maka dia adalah saudara kita muslim. Dan sebagai sesama muslim kita punya kewajiban untuk saling merengkuh, mengaruh ke itu tadi. Ya sekat-sekat mungkin, ya saya kira yang penting kan sebenarnya cara, teknik, pendekatan yang tidak kemudian menjadikan orang itu lalu tersinggung, kemudian terusnya. Saya kira ketika itu sudah terjadi seperti itu, ya prinsipnya kita punya kewajiban untuk lebih lagi mendorong mereka untuk melaksanakan agamanya. Tentu bertahap, ya. Orang iso mungkin orang yang baru saja masuk Islam harus seperti kita gitu ya. Mau kita saja juga harus kemudian begini begitu. Tapi intinya ada kewajiban kita untuk ngerengkuh mereka untuk bisa kemudian benar-benar berislam. Kalaupun dulu Islamnya mungkin karena mau menikah, tapi bagaimana kemudian seterusnya dia melaksanakan syariat Islam itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin begitu, Bapak Ibu. Sampun cekap nggih. Baik. Pripun, Pak? Ya, terima kasih Pak Agung. Ini terkait sebelum ditutup. Terima kasih atas pencerahan dari Pak Agung. Alhamdulillah pada hari Jumat yang lalu kan Mas Ali mengadakan akad nikah. Ini mohon Pak Ustadz Agung Nugroho sekaligus mendoakan kedua mempelai dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini di Masjid PKU serta mungkin Bapak Ibu yang ikut Zoom, ikut Instagram dan ikut YouTube untuk bisa bersama-sama mendoakan Mas Ali yang baru saja menikah hari Jumat yang lalu, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu pada Pak Agung, Pak Ustadz Agung, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup, saya ingin closing statement atau menegaskan beberapa hal, terutama yang terkait dengan pernikahan tadi, ada yang kelewatan sedikit. Jadi batasan tadi 10 orang, 30 orang,
khususnya di meja akad nikah itu semuanya harus memakai masker, memakai sarung tangan, itu monggo disiapkan kalau yang mau nikah, mantu, yang mau nikah, yang mau mantu atau menjadi panitia. Jadi di meja akad itu siapkan sarung tangan. Jadi semuanya nanti apa potensinya? Satu, salaman, sudah bisa dihindari salaman kata gitu. Tapi biasanya kan ijab itu ya meskipun tidak harus ya, meskipun tidak harus itu salaman itu, maka pakai masker bisa. Kalau bisa tidak salaman tidak apa-apa. Tapi juga nanti perpindahan apa ini tanda tangan ini, pulpen ini juga satu dengan yang lain sehingga memang protokolnya semuanya harus memakai sarung tangan dan masker. Itu saya kira yang prinsip untuk kita mengingatkan. Sekali lagi bagi yang mau menikah tetap bisa jalan, tetapi mungkin lebih baik menghindari mengundang banyak orang. Sebagaimana yang kemarin dilakukan oleh Mas Ali, meskipun ternyata juga banyak orang juga ya, mengundang tamu juga ya. Tapi mungkin kalau tidak dengan online banyak lagi yang hadir. Artinya sekarang nikah online, maksudnya itu nikah online bukan nikahnya online ya, tapi nikahnya disiarkan secara online. Ijab kabulnya tetap harus hadir semuanya. Jadi calon pengantin, calon suami, calon istri, wali, saksi itu harus hadir. Kalaupun misalnya tidak bisa hadir, ada kemarin kasus yang karena kena COVID lalu tidak bisa hadir, bisa diwakilkan. Calon suami tidak bisa datang, gimana? Bisa diwakilkan. Saya terima nikahnya ini, binti ini, untuk saudara saya ini dengan mas ini. Jadi dia hanya mengucapkan lisannya saja mewakili itu. Ini mungkin belum pada dengar. Boleh seperti itu. Jadi hanya mewakili menerima saja, bukan yang lain. Ya. Yeah. Kalau walinya yang terkena gimana? Walinya juga boleh taukil wali dengan mewakilkan. Diwakilkan pada siapa? Itu bisa. Tetapi intinya memang sekarang ini masih diatur satu majelis itu ya memang harus pengantin, calon suami, calon istri, wali, saksi, itu semuanya. Semuanya hadir di lokasi. Baik, mari kita akhiri untuk pertemuan kita ini, di samping untuk Mas Ali nanti supaya betul-betul menjadi keluarga yang sakinah. Kita juga berharap kita semuanya terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wabah ini bisa segera dihilangkan dari sekitar kita dan juga dari bumi ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jadzami wa min syai'il asqam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan selanjutnya untuk melaksanakan tugas ditunggu nganten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Raden Haji Agung Nugroho SAGMA yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di masjid maupun hadir melalui virtual, marilah pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Pakem edisi hari Ahad 24 Januari 2021 kita tutup dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pada pagi hari ini mohon maaf apabila dalam membawakan pengajian Ahad pagi banyak kesalahan dan kekeliruan.
billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.